Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dalam kajian hadis dan ulumul hadis melalui akun YouTube Hermawan Al-Garuti. Kajian ini dilakukan secara mendalam, dimulai dengan pembacaan teks hadis dari sumber primer, lalu dikemukakan berbagai syarah hadis yang otentik, mendalam, dan terpercaya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija musalliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, kajian kita saat ini yakni hadis Bukhari yang ke-15 atau di dalam Fathul Bari itu yang ke-20 ya. Ya, tadi Bukhari-nya itu yang ke-20 begitu ya. Nah, hadis tersebut berkaitan dengan perintah Rasulullah kepada para sahabat dan pernyataan beliau bahwa beliau itu adalah yang paling takwa dan paling ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum hadis itu ditulis, Imam Al-Bukhari terlebih dahulu menyampaikan ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yu'ahidukumullahu billagwi fi aimanikum walakin ma ta'ammadat qulubukum. Sesungguhnya Allah tidak menghukum terhadap perbuatan lagu di antara kalian, tetapi Allah menghukumi apa yang disengaja di dalam hati kalian. Maka di dalam kaidah usul fikih dinyatakan al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan itu tergantung kepada maksudnya, kepada tujuannya. Apabila seseorang mengatakan mengatakan cerai kepada suami istrinya, padahal di dalam hatinya tidak bermaksud untuk mencerai, maka talak itu tidak jatuh. Apabila seseorang menyatakan keimanan di dalam pernyataannya atau perkataannya, pada di dalam hatinya tetap dia beriman, maka dia tidak termasuk kepada orang yang kafir, karena dalam hatinya itu tetap beriman. Jadi apa yang diterima oleh Allah atau yang dihukumi oleh Allah adalah ma ta'ammadat qulubukum, yang disengaja oleh hati kalian. Baik saudara sekalian, kita masuk kepada hadis ya yang ke-15 atau yang ke-20. Silakan Anda lihat di teksnya, nanti kalau ada kekeliruan silakan untuk diluruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi Aisyah. Qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amarahum, apabila memerintahkan kepada mereka, idza amarahum, apabila memerintahkan kepada mereka, amarahum, memerintahkan kepada mereka, minal a'mali, berupa amal atau perbuatan-perbuatan, bima yutiquna, terhadap apa yang mudah bagi mereka ya, yang mudah bagi mereka gitu ya. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna lasna, inna sesungguhnya kami,
lasna kami tidak, atau tidak kami, boleh dibalik ya, kami tidak kahayatika seperti keadaanmu, kahayatika seperti keadaanmu ya Rasulullah. Innallaha, ada di sana, innallaha sesungguhnya Allah qad ghafara laka, qad ghafara telah mengampuni laka kepadamu, ma taqaddama min danbika apa yang telah lama telah lalu, min danbika dari dosa-dosamu, wa ma ta'akhkhara dan apa yang ta'akhkhar terakhir nanti, begitu ya. Nah, itu pernyataan dari para sahabat. Fayaddobu, maka Rasulullah marah. Fayaddobu, maka Rasulullah marah. Hatta yu'rafal godobu, sehingga diketahui al godobu, marah Rasulullah itu fi wajhi, pada wajahnya. Orang-orang marah itu wajahnya bagaimana? Merah ya. Orang Sunda menyebutnya bangkenu. Wah, jadi wajahnya bangkenu, marah ya. Tsumma yaqulu, kemudian Rasulullah berkata, ini atqakum, ini apa? Inna atqakum, sesungguhnya yang paling takwa di antara kalian, wa a'lamakum billah, dan yang paling mengenal di antara kalian billahi kepada Allah, ana adalah aku, gitu. Itu marah ya. Coba kalau marah tadi saya kok nggak marah kelihatannya ya. Ya, Nabi mungkin gini, inna atqakum, ya marah. Inna atqakum, sesungguhnya yang paling takwa di antara kalian, wa a'lamakum billahi, dan yang paling mengetahui di antara kalian kepada Allah, ana adalah aku, gitu. Nah, itu pernyataan Rasulullah SAW. Baik, kita mulai mensyarahkan, menjelaskan dari hadis ini. Ya, pertama an Aisyah, dari Aisyah. Aisyah ini adalah istri Rasulullah yang sangat muda belia, sangat cerdas ya. Beliau ini termasuk 5 besar penghafal hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi mengatakan ambillah agama itu separuhnya itu dari Aisyah, karena dia yang paling tahu tentang kehidupan Nabi, dan oleh karenanya paling banyak menghafal hadis di antara istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah itu putri Abu Bakar. Aisyah orang yang dia itu juga mufassir ya, sebagai perempuan ahli dalam menafsirkan Al-Quran, ahli hadis, dan juga ahli fikih. Banyak sahabat yang apabila menerima hadis dari sahabat lain itu minta pembuktiannya kepada Aisyah, atau minta konfirmasi dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu perempuan yang jenius, istri Nabi yang paling cantik di antara istri-istri. Ya, beliau selama 40 tahun kehidupannya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat gitu. Jadi luar biasa beliau ini. Nah, beliau pernah berperang ya dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, pada waktu itu terjadi fitnah dari orang-orang munafik. Ali mengancam kepada Aisyah, ya, tetapi Aisyah juga mengancam kepada Ali bin Abi Thalib. Maka terjadilah perang yang disebut dengan perang Jamal, ya, perang antara Ali dengan Aisyah, dan masing-masing pihak ada sahabat pendukungnya. Nah, ternyata perang tersebut dipicu oleh hasutan kaum munafikin. Oleh karena itu maka saya mengajak nih kepada para ulama ya,
Janganlah bertengkar tuh ya, antara misalnya Said Agil Siroj dengan Gus Nur, atau dengan Habib Rizik Sihab ya, antara Habib Lutfi dengan Ustadz Mahir dan lain-lain. Kita tidak boleh mau diadu domba oleh kaum munafikin. Demikian juga antara pemerintah dengan umat Islam. Kita tahu bahwa pada zaman Pak Harto, antara pemerintah itu dibenturkan dengan kaum muslimin. Tapi pada tahun 92, Pak Harto itu menyadari bahwa dia itu dibenturkan oleh kaum muslimin, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, oleh karena itu, maka saya juga mengajak kepada para penguasa agar kalian itu tidak mau atau tidak boleh mau dibenturkan dengan kaum muslimin. Orang Islam Indonesia adalah orang yang taat beragama. Orang Islam Indonesia adalah yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. Jadi jelas itu. Jadi tidak boleh kita dikacaukan oleh orang-orang munafikin. Seperti halnya Aisyah bersama dengan Ali bin Abi Thalib berperang dalam perang Jamal, itu karena hasutan dari orang-orang munafik ya. Perlu ketahui ya bahwa di sekitar kalian itu ada orang-orang munafik ya, yang akan membenturkan kalian dengan kekuatan bangsa yang lainnya, yang akhirnya terjadi perang saudara ya, perang yang secara struktural ya, kekerasan dan lain sebagainya. Itu jangan terjadi. Sementara musuh-musuh kita itu ada di sekitar kita. Saudara kaum muslimin, selanjutnya lihat kolak ya. Karena Rasulullah adalah Rasulullah, ini berarti menunjukkan fi'liyah ya. Fi'liyah itu artinya perbuatan Rasulullah, hadis fi'liyah. Karena idza amarahum, dalam hadis lain dikatakan idza amaron nas bisyai ya. Apabila Rasulullah memerintahkan orang-orang, yaitu para sahabat ya, terhadap sesuatu, amarohum, Rasulullah itu memerintah kepada mereka ya, kepada mereka minal a'mali ya, berupa perbuatan-perbuatan banyak pekerjaannya itu. Apakah itu perintah sholat, apakah itu perintah zakat, apakah itu perintah puasa, atau infak, atau sedekah, atau yang lainnya ya, bima yutikuna, apa yang mudah. Jadi yang Rasulullah perintahkan adalah yang mudah. Kalau suruh sholat tahajud, sholat yang mudah. Kalau itu infak, yang mudah, jangan semuanya harta. Sehingga ada sahabat yang misalnya mau berinfak, ya Rasulullah, bolehkah saya berinfak dengan 2/3 harta? Nabi mengatakan tidak boleh, terlalu banyak. Bagaimana kalau dengan setengahnya? Tidak boleh, itu juga terlalu banyak. Lalu bagaimana dengan 1/3-nya? Nabi mengatakan boleh, itu pun paling banyak, kata Nabi. Jadi kalau memerintah yang ringan-ringan, yang mudah-mudah, jangan yang sulit-sulit ya. Ya, tapi kalau kita melihat pendapat ulama, terutama dalam fikih, sukanya itu yang susah-susah gitu ya. Dengan apa kita tayamum? Dengan tanah yang bagaimana? Yang suci, yang digali sampai 3 siku, yang benar aja. Masa tayamum itu kan untuk keringanan, tapi ini kok yang sulit-sulit, harus digali 3 sikut atau 3 hasta, kemudian dijemur ya, nyasa teuing oke, rukhsah ya. Ya kalau itu bukan rukhsah namanya, itu mempersulit gitu. Nah, jadi seringkali di dalam fikih itu banyak hal-hal yang membuat kita itu sulit. Seringkali kita juga dengar, ya kenapa kamu pakai jilbab? Yang harus dijilbabuin hatimu dulu gitu, sehingga orang tidak pakai jilbab. Ya pakai jilbab ya jilbab lah, urusan hati ya usahakan juga hati itu menjadi baik. Jangan sampai hatinya sudah busuk, tambah lagi tidak pakai jilbab. Nah, ini kan memberatkan gitu ya.
Ada orang yang mau masuk Islam, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi sholat saya hanya satu waktu saja. Nabi mengatakan silahkan. Ya. Itu Nabi itu begitu, tidak rumit-rumit, ya, tidak sulit-sulit. Yang membuat sulit itu banyak ulama-ulama yang mempersulit umatnya. Kita ikuti saja sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ida amarohum minal a'mali bima yutiquna, yang mudah. Ya, qalu, mereka berkata, ya inna lasna kahayatikum, begitu ya. Inna, sesungguhnya kami, lasna kahayatika, tidak seperti keadaanmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana? Inna allaha qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Allah telah mengampuni apa yang telah lalu dari dosamu, wa ma ta'akhkhara, dan apa yang terakhir. Ya, begitu para sahabat mengatakan, kok sholat ya Rasulullah harus yang mampu, yang mudah? Kami itu tidak seperti engkau, tidak seperti keadaan engkau. Engkau itu sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu marah, ya payak dobu. Rasulullah itu marah, hatta yu'raful ghadab fi wajihi, sehingga diketahui marahnya itu di wajahnya. Langsung marah, merah wajahnya, gitu ya. Nabi mengatakan, inna atqakum, sesungguhnya yang paling takwa di antara kalian, wa alamakum billah, dan yang paling mengetahui tentang Allah, aku, kata Nabi. Itu marah, ya. Jadi nurut saja tuh kepada Nabi, ya. Ya, saudara sekalian, dari dalil yang lain dikatakan, ini abarrokum, aku adalah yang paling baik di antara kalian. Wa atqakum, yang paling takwa di antara kalian, aku, kata Nabi. Nah, saudara sekalian, dari situ dapat diambil beberapa pelajaran, ya. Ini Anda lihat bisa di Fathul Qorib, Fathul Bari, ya, syarah dari Bukhari. Ya, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil, walaupun ini mungkin kalimatnya agak berbeda. Ini yang saya katakan. Pertama, Rasulullah itu kalau memerintah kepada para sahabat adalah sesuatu yang mudah, jadi nggak sulit-sulit gitu. Ya, misalnya perintah mengambil rukhsah, ya, seperti tayamum, itu ayat Qur'annya kan fatayammamu so'idan thayyiba. Apa so'id itu tanah yang naik debu, artinya thayyiban yang bagus. Ini malah harus menggali 3 hasta, itu dari mana dasarnya? Ya, lalu bagaimana kalau misalnya tayamum dengan debu yang ada di kaca rumah kita? Oh, itu mungkin dari depannya itu kotor, ya, karena ada anjing di situ, ada pipis anak-anak. Nggak perlu begitu, itu sulit, ya. Hadisnya, ayatnya mengatakan tanah yang so'idan tayyiba, tanah yang naik atau yang bagus, atau debu tayyiban yang bersih, gitu. Itu bersih itu. Di rumah kita ada debu, itu jangan ditanya apakah ini ada ompol anak-anak, nggak perlu ditanya, di kursi itu. Ya, masa ompol naik ke atas ke atas tembok misalnya, begitu ya. Ya, termasuk juga di dalam hal yang lain. Jangan yang susah-susah. Kalau beramal harus begini, harus begitu, harus begini. Orang yang baru masuk Islam diajarin hal-hal yang berat-berat. Kamu harus tahajud. Nabi Muhammad kalau tahajud bengkak-bengkak gitu. Terus itu jadi berat Islam itu. Nah, karena di dalam hadis lain dikatakan khairul amal adwamuhu wa in qala. Sebaik-baik amal adalah yang paling dawam, yang paling berkelanjutan, ya, sustainable, ya,
wa in qalla, walaupun sedikit. Jangan yang langsung ingin banyak. Yang kedua, ya, bahwa para sahabat itu memiliki semangat yang kuat, ya, untuk beramal melebihi dari standar. Karena apa? Tidak ada jaminan dosa diampuni, baik yang sudah apalagi yang akan datang. Itu tidak ada jaminan. Oleh karenanya para sahabat memiliki semangat untuk ibadah dengan baik, gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh Abu Darda. Abu Darda itu telat masuk Islam, maka dia semangat untuk mengganti ketertinggalan sementara sahabat sudah jauh, ya, melangkah melaksanakan ajaran Islam seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan lain-lain. Nah, dia terlambat, maka dia di malam hari dia itu beribadah sholat, siang hari puasa, sampai istrinya itu terabaikan, ya. Ketika Salman Al-Farisi masuk ke rumah Abu Darda, ditemukan istrinya pakai baju daster kalau kita, ya, yang sudah sobek-sobek, yang sudah di tempel-tempel begitu. Karena nah ini mungkin di dalam hatinya Salman Al-Farisi menganggap ini kalau suaminya melihat bagaimana. Nah, lalu Ummu Darda, istri dari Abu Darda, mengatakan bahwa suamiku, ya, temanmu itu, saudaramu itu tidak lagi butuh terhadap dunia, gitu ya. Jadi sudah tidak perhatian lagi kepada istrinya, mau pakai baju apa nggak dilihat, gitu. Nah, itu seperti itu. Karena apa? Karena dia terlambat dalam masuk Islam, ya, terlambat beramal, sehingga dia berupaya untuk kejar tayang, gitu. Jadi para sahabat itu memiliki semangat yang luar biasa untuk menjalankan ajaran agama Allah, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beribadah dengan sebaik-baiknya. Istighfar dalam satu hari rata-rata 100 kali, ya, paling sedikit 70 kali. Lalu bagaimana dengan kita yang tiap hari memproduksi dosa, ya? Apakah sudah ditaubati oleh kita? Nabi itu terus-menerus padahal dosanya sudah diampuni, gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, ya, yang ketiganya itu boleh seseorang menyatakan kelebihan dirinya, tapi jangan diambil sombong, gitu ya. Misalnya saya pernah berdialog dengan guru saya, Profesor Haidar, Adeng Haidar, ya. Saya ditanya, kelebihanmu apa? Saya nggak jawab. Kalau saya menyatakan saya hafal hadis 1, saya hafal Quran yang awal dan yang akhir, atau apa begitu, ya. Itu kemudian nanti akan sombong daripada diri saya itu. Padahal itu penting, gitu ya. Di satu pesantren, kiainya itu suka menjodohkan santrinya, ya, karena memang kita itu akan dibangunkan istana di surga nanti kalau kita berhasil menjodohkan orang, gitu ya. Akan dibangunkan rumah di surga sana. Ya, ditulis di situ namanya si ini, tingginya sekian, orang tuanya ini, hafal Al-Quran, hafal Al-Tiyah, hafal Fathul Qorib, atau apalah begitu, ditulis di situ. Ya, jadi itu tidak apa-apa. Misalnya kita mengatakan, ini saya mengatakan saya bisa berbahasa Arab, ya. Saya ini doktor, ahli antropologi pendidikan, misalnya begitu, ya. Ya, itu tidak apa-apa, ya, kalau memang kenyataannya begitu. Ya, harus disampaikan apa yang kita punya itu tidak apa-apa. Seperti halnya Nabi mengatakan, ini abarrokum, aku yang paling baik di antara kalian.
Ya, atau misalnya atqakum, yang paling baik di antara kalian, ana adalah aku. Wa a'lamakum billahi, yang paling ma'rifat kepada Allah, aku. Itu tidak apa-apa. Ya, Nabi mengatakan la fakhro, tidak sombong, ya, tidak sombong. Nabi mengatakan inna atqakum ana, sesungguhnya yang paling takwa di antara kalian kepada Allah, ana adalah aku. Jadi Rasulullah itu mengatakan kepada para sahabat agar ikuti saja petunjuk Rasulullah, laksanakan apa yang mudah, jangan cari yang susah-susah. Kalau ada yang mudah, kenapa harus yang sulit? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian itu kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Jadi kalau Anda sebagai pejabat, kalau rakyat itu bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Ya, saya ingat itu. Saya itu mau membangun kampus. Pemerintahan Saudi Arabia itu sudah mau membantu berapa yang dibutuhkan, tapi harus cepat gitu. Ketika saya mengurusi perizinan, itu lambatnya bukan main gitu. Ini itu akhirnya batalah bantuan itu. Kenapa? Karena kita terlambat gitu. Ya, jadi mungkin ada falsafahnya, kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Seharusnya kenapa kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit? Ya, hari Minggu yang lalu saya ngobrol dengan seorang tua, ya, yang anaknya itu kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya tanya, ya, anaknya sudah selesai kuliahnya belum? Dia jawab, Om, tesisnya udah lama dibuat, tapi oleh dosennya lama tidak diperiksa-periksa. Wah, kasihan juga itu ya. Kalau terlambat sidang, itu kan bayar anak-anak itu, orang tua beban lagi. Apalagi pada era COVID seperti ini gitu ya. Jadi ada dosen-dosen yang sukanya mempersulit para mahasiswanya. Itu harus bertaubat. Nabi saja itu mempermudah para sahabat dalam ibadah. Kenapa kita harus mempersulit ibadah atau mempersulit perbuatan-perbuatan ya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita? Jadi permudahlah. Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah oleh kalian, janganlah kalian persulit gitu. Nah, saudara sekalian, itulah uraian saya untuk hadis Al-Bukhari, nomor hadis yang kelima, ke-15 ya, kok kelima ya. Kalau di Fathul Bari ya atau di Bukhari teks aslinya itu hadis yang ke-18 ya. Jadi kalau yang berulang-ulang 2 kali atau 3 kali, kami tidak mengulangi lagi ya. Jadi kalau sudah misalnya bab fitnah seperti hadis yang kemarin kita bahas, itu nanti di dalam bab fitnah tidak akan dibahas lagi. Oleh karena itu ada selisih nomor hadis gitu ya. Jadi yang kita bahas ini hadis yang ke-15. Tapi kalau di Fathul Barinya yang Bukharinya itu yang ke-20 gitu. Jadi ada selisih 5. Ya. Saudara kaum muslimin, kembali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau di antara Anda ada yang tersinggung atau mungkin saya salah kata gitu ya. Nah, yang saya sampaikan tadi juga dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Itu terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah
video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.